Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor dimanapun berada, khususnya di Indonesia dan wabil khusus lagi di Kabupaten Purbalingga. Pada malam hari ini kita sudah kedatangan tamu, tentunya tidak asing lagi bagi kita, yaitu jajaran pengurus Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Purbalingga. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Di sebelah kiri saya, di tengah sudah ada sahabat ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Purbalingga. Beliau sahabat Wagino Abdul Manaf. Beliau sahabat Wagino Abdul Manaf, SPDI. Selamat malam. Selamat malam. Di sebelah kanannya ada ketua bidang kaderisasi. Beliau sahabat Torik Jahidin, MPDI. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Dan di sebelah kiri saya sudah ada juga komandan kita, Komandan Banser Kabupaten Purbalingga. Beliau sahabat Imam Maftuhin. Selamat malam. Selamat malam. Biasanya dipanggil komandan ya, dan Tuhin ya biasanya. Oke, pada malam hari ini kita sedang mengadakan syukuran peringatan Hari Lahir Gerakan Pemuda Ansor PC GB Ansor Kabupaten Purbalingga tahun 2021 dengan mengusung tema transformasi media juang dan pagar baja gerakan kita secara serentak se-Indonesia dengan tema yang sama, gitu ya. Mengenai dengan tema yang ada, ya, transformasi media juang dan pagar baja gerakan kita, kami ingin tahu makna apa, ya, maknanya apa gerakan transformasi media juang di Gerakan Pemuda Ansor dalam rangka Harlah Gerakan Pemuda Ansor ke-87. Maknanya apa, Pak Ketua? Makna dari tema transformasi media juang yaitu proses perubahan berangsur, sarana perjuangan, sarana pergulatan pergerakan dari kita, Gerakan Pemuda Ansor. Kita di era digital ini, di era industri 4.0 ini, di mana teknologi informasi ini semakin diutamakan. Jadi kita berangsur-angsur untuk bisa menguasai teknologi informatika guna sukses dan semakin berkembangnya perjuangan pergerakan kita ini. Oh ya, pergerakan-pergerakan yang seperti apa yang mungkin lebih dispesifikan ya. Artinya kita kan ada tulisan transformasi media juang. Ini mungkin sahabat-sahabat belum tahu transformasi media juang itu berjuang apa begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan secara spesifik. Perjuangan kita ya ini khususnya menyikapi penguasaan media, terutama media sosial, di mana kita harus bisa menyamakan langkah untuk merubah pola pikir kita, mindset kita, di mana kita berpola pikir gerakan yang biasa-biasa saja sudah menghasilkan yang luar biasa. Nah, kita semakin harus berkembang untuk bisa menguasai media, terutama media sosial, di mana saat ini sudah semakin luar biasa sebagai salah satu media gerak juang kita. Iya. Ya, di Gerakan Pemuda Ansor ini juga selain bergerak di media sosial, tentunya juga ada pergerakan di dunia nyata ya. Ya. Artinya kader-kader kita juga harus dibekali gitu ya. Itu melalui apa di dunia nyata? Mas Fauzi, di dunia nyata melalui pergerakan yang kita lakukan sebagai support dan juga menyambut tema ini bahwa kita sudah melaksanakan kaderisasi yang sangat penting bagi kita, karena dari kaderisasi ini akan tumbuh generasi-generasi yang mampu untuk menguasai permasalahan. Nah, inilah gerakan kita sebagai support ke materi
harlah kali ini bahwa di materi PKD bahwa tahun ini kita juga menyelenggarakan kaderisasi yang luar biasa padatnya. Itu salah satu materinya adalah teknologi informatika. Ini dikandung maksud ini loh, karena kita di tantangan 4.0 industri yang teknologi semakin diutamakan. Ya pola pikir manusia biasa itu sudah ketinggalan. Nah, sekarang teknologi yang harus dikuasai. Maka salah satu materinya adalah teknologi informatika. Ini di dunia nyata. Dunia nyata. Ya, baik. Begini, mungkin ada kendala atau tidak mungkin di PC GP Ansor Kabupaten Purbalingga mengenai digitalisasi atau mungkin mengenai transformasi media juang yang kita perjuangkan di Gerakan Pemuda Ansor. Seperti apa kendalanya? Sahabat Fauzi, kita ketahui bersama salah satu kendala berkembangnya media juang kita di PC Purbalingga yaitu masih minimnya sumber daya. Dalam hal ini sahabat-sahabat yang menguasai IT untuk bagaimana perjuangan kita semakin terekspos di dunia maya, khususnya ini pergerakan di dunia maya, sehingga kita punya rencana ke depan bagaimana ini semakin masif pergerakan di dunia maya, sahabat-sahabat kita semakin masif, baik itu di Facebook, Instagram, YouTube, podcast, dan media lain sebagai sarana gerak juang kita. Jadi salah satu hambatannya itu masih minimnya sumber daya. Di sisi lain, kepedulian sahabat kita baik jajaran maupun anggota, manakala ada potensi-potensi sahabat kita di dunia maya, minat untuk like and subscribe, contohnya ini di dunia YouTube, itu pun masih sangat minim dibanding saudara-saudara kita di luar sana. Begini, mungkin saya kalau lihat ya, saya pernah browsing, pernah search di Google, kemudian saya cari media-media sosial di Nahdlatul Ulama dan Gerakan Pemuda Ansor itu ternyata ada channel YouTube Gerakan Pemuda Ansor, kemudian ada NU Online dan sebagainya. Kalau kayak saya lihat itu jumlah penduduk di Indonesia kan mayoritas Nahdlatul Ulama dan mungkin salah satunya Gerakan Pemuda Ansor itu jumlahnya jutaan lah. Iya betul. Tapi kalau kita lihat masih kalah dengan Alibata masih kalah dengan yang lain. Artinya yang mungkin kita perlu perjuangkan. Nah, kenapa kok subscriber daripada channel Gerakan Pemuda Ansor yang resmi itu masih sangat minim. Dan kalau saya lihat TV NU yang kemarin di launching itu yang nonton live-nya saja itu hanya 40, padahal jumlahnya banyak. Itu menurut PC GP Ansor Purbalingga itu seperti apa? Diakui atau tidak memang seperti itu ya, sahabat. Jadi lucu ya kalau kita penduduknya banyak, warganya banyak, tetapi memang mereka belum menyadari sepenuhnya pentingnya media sosial dalam berdakwah. Ini tugas kita, PR kita untuk membuka mereka, wawasan mereka pentingnya IT dan juga medsos dalam berdakwah. Jangan kalah oleh mereka, gerakan-gerakan radikal intoleran yang begitu masif di media massa menguasainya. Maka melalui Harlah 87 ini PCGP Ansor dari pusat sampai ke bawah harus menyambut ini Mas, menyambut bahwa media juang kita harus berubah dari hal-hal yang biasa saja menjadi luar biasa dengan melalui media sosial ini. Maka tadi saya sampaikan di salah satu materi kaderisasi adalah teknologi informatika. Ini dikandung maksud memberi pemahaman kepada mereka. Ini loh Facebook, Twitter harus kita kuasai. Nyambung ya dari transformasi media juang kita itu ada tema yang kedua yaitu pagar baja gerakan kita. Lah dengan tema transformasi media juang dan pagar baja gerakan kita, apakah ada kesinambungan dari Dantuhin? Ya jelas ada. Terima kasih untuk waktunya. Dari pagar dengan baja gerakan bahwa kita membentengi gerakan intoleran atau radikal dari mereka-mereka yang memang sudah mewabah atau
bagikan virus corona yang memang tidak Lebih terbendung. mengerikan daripada virus corona. Iya. Sehingga memang kita harus punya tekad bertransformasi itu media dengan para kader-kader yang inti, mungkin yang lewat kaderisasi. Kita di Jawa Tengah adalah klaster 1, jadi kita sudah tidak cari kuantitas, tidak terlalu banyak, tapi memang cari yang kualitas. Sehingga bisa untuk melaksanakan pagar baca gerakan kita tersebut dengan cara bersosial media, karena kita perangnya sudah lewat Sosial media. Artinya kita sudah tidak perang lagi di dunia nyata ya. Kalau mungkin menyikapi hal tersebut, apakah di PCGP Ansor Kabupaten Purbalingga sudah ada wadahnya atau sudah ada medianya yang untuk bergerak? Iya. Di jajaran kepengurusan yang di unitnya yang membidangi sudah ada, tetapi kendalanya tadi memang sumber daya masih minim. Nah, dan kami apresiasi kepada PAC yang sudah punya inisiatif dengan menggunakan medsos dalam berdakwah. Salah satunya sahabat Fauzi di PAC Karangjamu ini, Twitter, kemudian ya YouTube-nya, Nenstar-nya, kemudian podcastnya luar biasa. Ini adalah sebagai support bagi kami di PCGP Ansor dan juga motivasi tersendiri bagi PC Ansor untuk yang lainnya, untuk PAC yang lain untuk bisa meniru itu. Ya, kita juga punya niatan itu ya di PAC Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Karangjamu bersama teman-teman. Alhamdulillah di samping saya itu mengadakan tersebut, saya juga punya misi ya. Misi saya adalah salah satu adalah merekrut orang-orang yang suka di bidang sosial, yang berkecimpung di bidang musik dan sebagainya. Belum ikut Gerakan Pemuda Ansor, yuk kita ikut. Nah itu seperti itu. Salah satunya. Dan alhamdulillah saya sudah dapat beberapa anggota tim kami yang tadinya belum diklat sudah ikut diklat. Alhamdulillah. Iya, itu salah satu iklan juga bagi saya. Media sosial ini. Peran media sosial gitu ya. Kemudian mengingat ya dengan adanya virus corona ini, mungkin di Gerakan Pemuda Ansor itu tetap mengadakan yang namanya kaderisasi. Itu tetap berjalan. Tapi mungkin ada strategi khusus yang agar kegiatan itu tidak menyalahi aturan. Kita melaksanakan apa yang menjadi himbauan dari pimpinan pusat maupun pimpinan wilayah. Apalagi dengan adanya edaran relaksasi kegiatan, di mana kita inventarisir begitu kangennya sahabat-sahabat di tingkat anak cabang maupun ranting untuk adanya sering kita kumpul dan adanya pergerakan lagi, termasuk kaderisasi dan gerakan yang lain. Namun di masa pandemi ini tentunya kegiatan-kegiatan tersebut kita terapkan standar protokol. Kita sangat mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Ya, berarti dari kegiatan yang dilakukan oleh Gerakan Pemuda Ansor itu tidak serta-merta menyalahi aturan itu ya. Artinya ada juknisnya, ada aturan yang tentunya diikuti oleh Gerakan Pemuda Ansor yang diperintahkan oleh undang-undang atau yang diperintahkan oleh pemerintah begitu ya. Betul. Seperti protokol kesehatan dan sebagainya. Kemudian di media tadi seperti YouTube dan sebagainya yang masih kurang bagi kita, mungkin ada himbauan-himbauan dari PCGP Ansor untuk sahabat-sahabat kita di Kabupaten Purbalingga. Himbauan kami kepada sahabat-sahabat baik yang di jajaran PC, di jajaran PAC maupun ranting dan juga sahabat-sahabat yang menjadi anggota kita, mari kita kuasai media, terutama media sosial, baik itu Facebook, Instagram, YouTube, podcast dan media yang lain sebagai sarana berdakwah, sarana gerak juang kita. Jangan bermalas-malasan, jangan sungkan untuk bersama-sama belajar menguasai media sosial. Ada kiat-kiat lain mungkin dari kaderisasi. Kiat-kiatnya sebenarnya karena kita sebenarnya masing-masing personal sudah punya sarana. HP masing satu keluarga bisa 4 HP. Hampir semuanya hampir semua memiliki lah. Dan akun Facebook pasti punya mereka. Gitu. Gunakan
Facebook itu dengan bijak untuk berdakwah, dan kalau ada share dari contoh dari PAC Karangjamu itu tolong di like, Di subscribe gitu ya. Jangan lupa ini, begitu jangan ya. lupa ini penting nih. Iya. Jangan anggap Menganggap remeh, sepele. like and subscribe Mereka itu. ya. Artinya kita berjuang di media sosial itu bukan karena kita hanya mengikuti tren Oh saja iya, ya. bukan. Tapi karena berawal dari gerakan mereka yang masif di media sosial, maka kita juga harus menguasainya. Apalagi kita mayoritas begitu. Oh iya. Mungkin ada tambahan dari Iya, itu. jangan hanya sebuah slogan NKRI harga mati atau Iya. yang lain, sehingga kita harus bisa betul-betul melaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk bisa melaksanakan betul-betul membentengi negara, bahkan dari agama, bangsa dan negeri ini dari radikal atau Kelompok-kelompok. intoleran kelompok-kelompok yang tidak sepaham dengan kita, sehingga betul-betul negara kita sudah bisa dikondisikan untuk aman, untuk bisa non dari Iya. gerakan-gerakan tersebut. Di Kabupaten Purbalingga sudah ada kaderisasi yang tadi sudah dijelaskan bahwa tetap menggunakan protokol kesehatan. Tentunya ada beberapa materi ya yang hubungannya dengan transformasi media juang. Kemudian kita itu dihadapkan ya di Indonesia selain media sosial ya, teknologi yang canggih, kita juga dihadapkan dengan masalah ekonomi tentunya. Lah, di kaderisasi PCGP Ansor Kabupaten Purbalingga ada trik khusus nggak untuk menangani itu? Oke, terima kasih sahabat. Bahwa untuk menumbuhkan semangat berjuang itu belakang harus kuat dulu. Ya. Artinya di bidang ekonomi harus kuat dulu. Diakui atau tidak, semangat juang kita itu kuat kalau Karena ekonominya kuat gitu ya. kuat. Nggak Ya. mau ditinggal karena belakang sudah kuat. Sudah kuat, ya. Nah, salah satu materi di kaderisasi adalah kewirausahaan. Ini adalah menjadi modal kita untuk memberi pemahaman kepada mereka, sahabat-sahabat Ansor, untuk terus berjuang di bidang ekonomi. Jadi gerakan kita untuk berjuang tetapi wirausaha untuk memperkuat ketahanan ekonomi kita juga harus kuat. Nah, kemudian di Ansor Purbalingga luar biasa ini yang nanti bisa ditambahkan oleh sahabat ketua. Kita punya unit usaha sahabat retail yang supportnya luar biasa kepada PAC yang memberikan semangat untuk berusaha itu. Kalau sahabat ketua untuk membaik. Baik sahabat, kita sudah ketahui bersama bahwa di PC Purbalingga kita ada prioritas 4 program. Kita memprioritaskan 4 program. Ya. Di antaranya adalah pengembangan dan pemberdayaan ekonomi. Seperti tadi dijelaskan oleh Ketua Bidang Kaderisasi, kita bergerak kaderisasi, namun kader-kader kita harus kuatkan di sisi ekonominya. Bicara masalah ekonomi, baik ekonomi organisasi itu sendiri dan organisasi pelaku ekonomi personal ya, organisasi iya, sebagai pelaku organisasi. Salah satunya adanya unit usaha sahabat retail. Sahabat retail kita semakin masifkan di tingkat PC, PAC dan ranting yang ada di Purbalingga. Salah satu bentuk apresiasi kami ke PAC maupun ranting yaitu tidak hanya kita support dengan nominal, tapi akan lebih banyak lagi kita support sahabat-sahabat kita ini dengan support bentuk kegiatan, diantaranya setiap ada kegiatan di tingkat cabang, PAC maupun ranting, kita support dengan produk-produk yang ada, dan juga support ketika ada musibah dengan bentuk bakti sosial. Dan catatan, bakti sosial itu pun tidak hanya saat terjadi musibah. Kita akan agendakan adanya bakti sosial di PAC yang ada secara bergilir yang disupport oleh sahabat retail. Unit usaha Ansor. Ya, artinya sudah punya badan khusus ya untuk bidang ekonomi. Ya. Oke, mungkin ini terakhir saya minta satu kalimat ya dari sahabat bertiga untuk tentang harlah ya, ucapan harlah GP Ansor. Kuasai media sosial
Selamatkan agama dan bangsa. Bentengi agama, bangsa, dan negeri. Oke, terima kasih. Demikian tadi wawancara kita bersama pengurus, jajaran pengurus pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Purbalingga. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada sahabat-sahabat. Mungkin sampai di sini dulu kita akhiri perjumpaan kita. Kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.